Selamat datang di video hari ini. Hari ini kita akan membahas cara penggunaan media classroom dalam pembelajaran. Di era digital, media pembelajaran di kelas bukan lagi sekadar alat bantu, tapi kunci untuk membuat proses belajar lebih menarik dan efektif. Pada kesempatan ini kita akan membahas pengertian, jenis dan cara penggunaan serta manfaatnya. Yuk simak bersama. Pertama-tama, apa sih itu media classroom? Media classroom adalah segala bentuk alat atau teknologi yang digunakan di dalam kelas untuk mendukung proses pembelajaran. Kata media itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti tengah atau perantara. Artinya, alat yang menghubungkan guru dengan siswa agar materi pembelajaran tersampaikan dengan lebih jelas dan menyenangkan. Contoh sederhananya, dari papan tulis biasa hingga ke proyektor digital. Para ahli pendidikan seperti Edgar Dell, media pembelajaran membantu siswa memahami konsep abstrak melalui pengalaman visual, audio, atau interaktif. Di kelas, media bukan hanya untuk guru, tapi juga melibatkan siswa secara aktif. Mengapa penting? Karena siswa generasi Z atau Gen Z dan Alpha lebih responsif terhadap konten visual. Tanpa media yang tepat, pembelajaran bisa terasa monoton dan kurang efektif. Jadi, mari kita lihat jenis-jenis selanjutnya. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis media classroom yang umum digunakan. Saya akan membagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama yaitu media visual. Ini termasuk papan tulis, flipchart, dan proyektor LCD atau LED. Misalnya, proyektor bisa memproyeksikan halaman salindia untuk menjelaskan suatu materi. Keuntungannya, siswa bisa melihat materi tersebut lebih besar dan jelas, sehingga pemahaman meningkat hingga 65%. Yang kedua yaitu media audio, contohnya seperti speaker, gawai, atau rekaman suara. Bayangkan mendengar podcast sejarah atau lagu bahasa kita atau bahasa asing di kelas. Media ini bagus untuk pembelajaran yang melibatkan pendengaran seperti bahasa atau musik dan membantu siswa dengan gaya belajar auditori. Yang ketiga yaitu media interaktif. Ini yang paling modern seperti papan tulis interaktif, tablet, atau aplikasi seperti aplikasi Google Classroom ini. Siswa juga bisa menyentuh layar untuk menjawab kuis secara nyata atau tergabung dalam diskusi online. Jenis ini mendorong kolaborasi dan membuat kelas lebih dinamis. Pilih media sesuai kebutuhan mata pembelajaran dan gunakan visual untuk bahasa, audio interaktif. Dan ingat, jangan menggunakan semuanya sekaligus agar tidak membingungkan siswa. Selanjutnya yaitu bagian terpenting. Nah, pada bagian ini bagaimana cara menggunakan media classroom dengan benar. Mari ikuti langkah-langkah ini agar pembelajaran bisa berjalan lancar. Langkah pertama yaitu persiapkan sebelum kelas. Periksa peralatan terlebih dahulu, colokkan proyektor ke laptop, pastikan kabel HDMI aman, dan tes suara speaker atau pelantang suara. Kemudian siapkan konten digital seperti slide atau video di Drive agar mudah diakses. Jika pakai aplikasi interaktif, buat akun guru dan bagikan kode akses tersebut ke siswa semalam sebelumnya. Waktu persiapan yang ideal yaitu 15 sampai 30 menit.
Langkah yang kedua yaitu integrasi dalam pembelajaran. Mulai dengan tujuan jelas, misalnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia tentang membuat cerpen. Nah, gunakan proyektor untuk menampilkan animasi video pendek selama 5 menit. Kemudian libatkan siswa. Siapa yang bisa menjelaskan bagian struktur cerpen misalnya. Nah, gunakan smartboard untuk siswa menulis jawaban secara bergantian. Jaga durasi penggunaan media tidak lebih dari 5% waktu kelas, agar siswa tetap fokus pada diskusi. Langkah yang ketiga yaitu interaksi dan evaluasi. Dorong siswa berpartisipasi dengan tablet, buat polling sederhana, pilih jawaban A atau B. Ini meningkatkan engagement. Setelah sesi evaluasi, tanyakan apa yang kalian pelajari dari media ini. Kemudian catat umpan balik untuk perbaikan. Kemudian ada tips tambahan, yaitu sesuaikan dengan usia siswa. Jika anak SD, mereka butuh visual yang cerah. Kemudian jika anak remaja, mereka biasanya cenderung lebih suka yang interaktif. Kemudian atasi masalah teknis. Selalu punya solusi seperti print out slide jika listrik mati. Kemudian etika penggunaan, yaitu pastikan konten aman dan bebas plagiat, serta hormati privasi siswa saat pakai aplikasi online. Selanjutnya yaitu manfaat dan tantangan. Nah, apa manfaat penggunaan media classroom? Yang pertama yaitu meningkatkan retensi pengetahuan hingga 75%, karena siswa belajar melalui multiple sense. Yang kedua, membuat pembelajaran inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus seperti tunarungu dengan subtitle video. Kemudian yang ketiga, menghemat waktu guru dalam menjelaskan konsep komik. Selesai sudah cara penggunaan media classroom dalam pembelajaran. Dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi bahwa media classroom adalah senjata ampuh untuk pembelajaran modern. Dari pengertian dasar hingga cara penggunaannya, kunci sukses adalah persiapan, integrasi, dan evaluasi. Mulailah terapkan di kelas Anda hari ini untuk siswa yang lebih antusias. Terima kasih telah menonton. Jika bermanfaat, like, share, and subscribe channel ini untuk tips pendidikan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.